Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, senang sekali pagi ini Kak Kiki menemani hari Ahad adik-adik semua di rumah dengan menghadirkan talent-talent hebat yang berbakat di usia dininya. Jadi penasaran nih Kak Kiki dengan talent di pekan ini. Nah, kalau Ahad lalu kan kita kehadiran siswa SMK. Nah, di Ahad ini kita kehadiran adik-adik solihah dari SDIT Ar-Rahmatukum. Ada yang sudah pernah dengar dengan namanya? Pastinya banyak dong yang sudah tahu Yayasan Ar-Rahmatukum ini. Yang sudah hadir di studio ini ada yang masih kelas 1, kemudian kelas 3 dan juga kelas 4. Tentunya dengan bakat yang berbeda-beda. Kalau Kak Kiki sih penasaran dengan yang kelas 1 ya, pasti suaranya masih imut-imut. Tapi ditahan dulu rasa penasarannya karena Kak Kiki akan berbincang-bincang dengan guru atau asatidzah dari SDIT Ar-Rahmatukum ini. Saya sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustazah Inin Faryana. Iya. Biasa dipanggil Ustazah atau Bu Guru nih kalau di SDIT Ar-Rahma? Kalau di SDIT Ar-Rahma kita biasa dipanggil Ustadzah. Ustazah ya. Oh, kirain Ustazah Farin gitu kayak Ibu Bupati Lumajang. Inin Farina gitu mungkin. Nah, kalau Ustazah Inin ini datang ke studio Suara Muslim Lumajang bersama siapa? Saya bersama Ustadzah Elok Ida Kurniawati sebagai guru kelas 5, kemudian bersama Ustadzah Nisfu Lailiyah sebagai guru Al-Quran. Ustazah Inin sendiri sebagai guru kelas berapa nih di SDIT Ar-Rahma? Ya, saya sendiri sebagai guru kelas 4 di SDIT Ar-Rahma dan wakil kepala sekolah bidang humas. Masya Allah. Nah, saya juga ingin tahu nih Ustazah Inin, beberapa waktu yang lalu kan ada SDIT Nurul Islam Kelakah yang tampil di Suara Muslim Lumajang ya. Nah, mendengar namanya ini sama-sama SDIT, apakah konsepnya sama dengan SDIT lainnya dari SDIT Ar-Rahma ini? Iya, betul sekali Mbak Kiki ya. Jadi SDIT tidak hanya ada di Kelakah tapi secara nasional ya, di seluruh Indonesia ada, dan kita dalam satu naungan yaitu jaringan sekolah Islam terpadu. Jadi secara garis besar memang kita sama ya konsepnya seperti itu. Untuk SDIT Ar-Rahma sendiri, apakah sekolah Islam terpadunya ini ada sampai jenjang SMP, SMA mungkin? Ya, betul sekali Mbak Kiki. Jadi untuk jenjang yang sudah ada di Yayasan Ar-Rahma ya, khususnya di Ar-Rahma Lumajang, itu kita sudah ada dari jenjang pendidikan anak usia dini, kemudian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu, dan SMP IT dan SMA IT. Masya Allah, jadi dari pendidikan anak usia dini pun Yayasan Ar-Rahma ini sudah ada ya jenjangnya, dari mereka kecil bisa sampai SMA juga bisa tetap di Yayasan Ar-Rahma ya. Iya, bahkan kita juga memfasilitasi dari yang usia 1 tahun Mbak Kiki ya. Masya Allah, 1 tahun? 1 tahun ya, jadi namanya Taman Penitipan Anak itu ya. Itu sudah sudah kita wadahi juga di Yayasan Ar-Rahma ini. Oke, untuk SDIT sendiri ini merujuk pada kurikulum dari mana nih Ustazah? Dari Dindika atau dari Kemenak? Baik ya, untuk kurikulum yang digunakan SDIT Ar-Rahma Lumajang, kita merujuk kepada kurikulum Dinas Pendidikan Nasional ya, dan kurikulum Sekolah Islam Terpadu. Jadi perpaduan antara kurikulum dari Dinas Pendidikan dan kurikulum Sekolah Islam Terpadu seperti itu. Jadi tidak hanya tentang pendidikan dasar ilmu pengetahuan aja, tapi juga ilmu-ilmu agama juga masuk ya di SDIT Ar-Rahma ini. Betul sekali. Jadi kita memberikan tambahan ya pendidikan seperti sholat duha berjamaah seperti itu ya sebelum anak-anak mulai pembelajaran. Kemudian ada target-target tertentu seperti rojaah hafalan. Kemudian juga target ketika dia sudah lulus kelas 6, kami memberikan jaminan Anda bisa hafal Al-Quran 3 juz. Oke, baik.
Tadi saya sudah berbincang dengan Ustazah Inin. Kali ini saya ingin mendengar suaranya Ustazah Elok dong, boleh ya? Saya sapa dulu Ustazah Elok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Elok, saya ingin tahu nih, ada ekskul apa saja sih yang ada di SDIT Ar-Rahmah ini? Baik Mbak Kiki, untuk ekskul yang ada di SDIT Ar-Rahmah Tukum Lumajang, ada yang akademik dan ada juga yang non akademik gitu ya. Kalau yang akademik itu adalah pembinaan untuk siswa-siswa yang akan mengikuti lomba akademik, entah itu di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional gitu ya. Nah, kalau yang non akademik, ekskulnya itu ada panahan ya, itu yang salah satu jargon kita gitu ya. Insya Allah di panahan ini kita sudah banyak mendapatkan kejuaraan gitu ya, mengikuti kejuaraan. Kemudian ada karate, ada catur, ada lukis, ada albanjari, kemudian ada bahasa, di situ ada puisi, menulis gitu ya. Bahkan ada yang sudah terbit buku gitu ya, sampai membuat sebuah buku. Masya Allah, gitu. sebuah buku antologi. Ya, Oke. gitu. Kalau untuk SDIT Ar-Rahmah ini berdiri sejak tahun berapa? Jadi Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Rahmah ini sudah berdiri sejak 1 Juli 1997. Oh, Jadi, Masya Allah. sudah 24 tahun Mbak Kiki ya. Betul. Dan memang ini SDIT tertua di Jawa Timur. Karena ini SDIT Ar-Rahmah ini bisa dibilang SDIT yang tertua di Jawa Timur, pastinya sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang dicapai oleh alumni-alumni sebelumnya. Bahkan untuk santri-santrinya yang sekarang sedang menimba ilmu di SDIT Ar-Rahmah, boleh deh dikasih tahu prestasi apa saja sih yang pernah diraih oleh santri-santri di SDIT Ar-Rahmah Tukum ini? Untuk prestasi-prestasi Ananda ya, mungkin yang terbaru di tahun 2020 ada Ananda Najahi Asyarif, itu juara 1 mata pelajaran IPA tingkat kabupaten. Kemudian Mas Akmal Rasdan Arif ya, juara 3 kompetensi sains nasional ya, mata pelajaran matematika. Kemudian ada Mbak Afifah Fatimiyah, juara 3 Pildacil ya, pentas PAI tingkat kabupaten. Kemudian juga juara umum pentas PAI di Kecamatan Tikung. Kemudian Ananda Najahi ini juga peraih medali emas ya di final IMSC ya tahun 2020 yang diselenggarakan di Banyuwangi ini, tingkat nasional ya. Kemudian ada Mbak Revalina ya, Oli Game juara 3 bahasa Inggris tingkat kabupaten. Ada lagi Lovina juara 2 kompetisi olahraga siswa nasional ya tingkat kabupaten tahun 2020 untuk olahraga karate. Kemudian untuk olahraga yang disunahkan ya, panahan, kita alhamdulillah anak-anak juga meraih prestasi ya, juara panahan ya tingkat kabupaten. 2 Sri Kandi dari SDIT Ar-Rahmah meraih juara 1, yaitu Mbak Firda untuk tingkat usia kelas 3, Mbak Naila untuk usia 12 tahun. Masya Allah, jadi banyak sekali mitra muslim prestasi yang sudah diraih oleh santri-santri dari SDIT Ar-Rahmah Tukum ini. Nah, Ustazah Inin, di masa pandemi yang hampir setahun ini, bagaimana sih untuk kegiatan belajar mengajar di SDIT Ar-Rahmah ini? Apakah daring, luring, ataukah memang adanya pembatasan kapasitas dalam ruangan kelas? Baik, pembelajaran di SDIT Ar-Rahmah selama pandemi acuannya adalah pelayanan yang terbaik. Kami berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada semua wali murid dan murid, yaitu dengan mengikuti program dinas ya, meliputi program guru sambang, program sinau bareng, daring, semua kita padukan. Jadi tetap fleksibel karena wali murid kita kan majemuk ya, heterogen, baik pendidikannya, kemampuan finansialnya, geografinya dan lain-lainnya. Semua kita layani ya, tentu tetap sesuai dengan kemampuan kami. Jadi pembelajaran daring kita menggunakan Google Meet, WhatsApp, kemudian e-learning dan CBT sekolah. PSB 25% di sekolah. Jadi untuk metode PSB ini program sinau bareng, nggak Ustazah? Betul sekali. Itu ada pembatasan untuk kuota di
kelas. Betul sekali. Jadi 25% yang di sekolah. Oke, jadi 25% untuk di sekolah. Nah, baik Ustazah Elok nih, untuk yang tampil hari ini pastinya mereka yang sudah berprestasi di SD IT Ar-Rohmah. Nah, Ustazah Elok sendiri bawa berapa santri sih dan apa saja yang akan mereka tampilkan di pagi hari ini? Nah, ini kita membawa 3 personil anak solih-solihah nih. Amin. Yang pertama nanti mungkin bisa ditampilkan dari Mas Amhar dari kelas 1. Mas Amhar akan bercerita tentang sirah ya dari Rasulullah. Kemudian ada Mbak Afifah ini yang terbaru kemarin bulan November menjuarai lomba menyanyi anak Lumajang dan mendapatkan juara 3. Untuk kali ini Mbak Afifah akan juga menampilkan hasil dari rekaman Mbak Afifah beberapa waktu yang lalu. Dan ada Mbak Fathi dari kelas 4 yang akan melakukan sambung ayat dengan dipandu oleh Ustazah Nisfu selaku guru Al-Quran. Masya Allah, ini bikin saya menjadi penasaran sih dengan santri-santri yang hebat dari SD IT Ar-Rohmah Tukum. Dan nantikan Mitra Muslim di sesi yang kedua ya, tetaplah dalam program Eksis. Adik-adik, ayah dan bunda masih bersama Eksis, ekspresi dan kreasi siswa. Pingin tampil eksis juga? Hubungi nomor telepon 0811 3400 899 atau datang langsung ke studio Suara Muslim Lumajang, Jalan Diponegoro 80, Jogoyudan, Lumajang. Eksis segera kembali. Mitra Muslim, usia dini adalah usia emas bagi perkembangan otak dan juga emosional anak. Jadi pergunakan waktu Anda sebaik mungkin untuk mendampingi setiap pertumbuhan anak. Seperti adik yang satu ini pasti mendapatkan perhatian istimewa dari orang tuanya, sehingga dia masih kecil ini bisa pede untuk tampil di Radio Suara Muslim Lumajang. Kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Mitra Muslim bener kan kalau suaranya masih kelas 1 itu masih imut-imut sekali. Boleh dikenali namanya siapa? Kelas berapa nih Adek? Nama saya Ahmad Amhar Sebayani, kelas 1. Masya Allah, Mas Amhar ini masih kelas 1 tapi berani loh untuk tampil di radio. Akan menampilkan kreasi apa sih Mas Amhar? Cerita Siron Nabi Idris. Masya Allah, Kak Kiki jadi penasaran nih dengan ceritanya. Boleh deh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana yang telah melimpahkan rahmat untuk kita semua. Dan tak lupa juga rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pemimpin umat Islam. Mitra Muslim yang dirahmati Allah, saya hari ini akan menceritakan kisah Nabi Idris alaihissalam dan iblis. Nabi Idris terkenal dengan kesalahannya. Beliau adalah keturunan ke-6 Nabi Adam alaihissalam. Karena ketakwaan dan kesalahannya kepada Allah membuat para iblis iri kepadanya. Dan tiba-tiba datang seorang laki-laki di depan pintu rumah Nabi Idris alaihissalam. Laki-laki itu adalah iblis yang sedang menyamar dengan membawa sebutir telur. Nabi Idris sudah mengetahui bahwa laki-laki itu adalah iblis yang sedang menyamar. Iblis bertanya, laki-laki itu bertanya, apakah Tuhanmu mampu memasukkan dunia ke dalam telur? Maka Nabi Idris menjawab pertanyaan itu, jangankan memasukkan dunia ke dalam sebutir telur, Allah pun mampu memasukkan dunia ke dalam lubang jarum jahit yang aku pegang ini. Sambil menusukkan jarum ke mata iblis, iblis pun lari tunggang-langgang. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, demikian kisah Nabi Idris alaihissalam dan iblis. Semoga kisah ini membawa hikmah untuk kalian semua. Sampai berjumpa lagi dengan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah Mas Amhar. Kalau tadi di closingnya nantikan kisah-kisah selanjutnya. Wah, berarti Mas Amhar bakal datang lagi dong ke studio Suara Muslim Lumajang ya? Insya Allah. Oke deh Kak Kiki, tunggu ya. Nah Kak Kiki ingin tahu nih Mas Amhar, kenapa sih kok suka dengan cerita-cerita Nabi? Karena saya suka sama Rasulullah. Masya Allah, siapa sih yang biasanya menceritakan tentang kisah-kisah Nabi di rumah? Bunda sama ayah. Bunda sama ayah, kemudian dilanjutkan di sekolah dengan ustazah ya? Iya. Oke, selain sirah Nabi, cerita apa sih yang paling disukai oleh Mas Amhar? Cerita Nabi Idris. Cerita Nabi Idris. Mungkin film kartun ada favoritnya Mas Amhar? Tidak ada. Oh nggak ada. Tahu nggak film Nusa dan Rara? Tak tahu. Oh tak tahu. Nah kalau Mas Amhar sendiri di rumahnya suka nonton TV nggak sih? Suka. Suka. Biasanya film apa yang ditonton sama Mas Amhar? Kartun. Kartun apa? Upin Ipin. Upin Ipin. Berarti suka sama ayam guring? Ya. Iya, oh suka juga. Nah kalau tadi kan cerita tentang Nabi seperti itu ya. Nah kalau Mas Amhar sendiri kalau ngaji bisa enggak? Bisa. Bisa. Udah Iqra atau jilid berapa nih? Jilid 2. Sudah jilid 2. Masih kelas 1 sudah jilid 2. Siapa yang mengajarinya kalau di rumah? Bunda sama ayah. Bunda sama ayah juga yang mengajarinya. Masya Allah. Nah surat-surat pendek sudah banyak yang hafal dong pastinya ya. Boleh deh Kak Kiki dikasih satu surat aja dari Mas Amhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Itu surat apa coba? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang setiap hari dibaca ya, setiap sholat ya. Iya. Nah, Mas Amhar tahu nggak jadwal sholat dalam sehari ini ada berapa? 5. Ada 5. Apa saja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Masya Allah luar biasa ini untuk Ananda Amhar. Terima kasih ya sudah mau datang ke studio Suara Muslim Lumajang. Sama-sama. Oke deh mitra muslim, nanti kita akan lanjutkan untuk talent berikutnya. Jangan kemana-mana ya adik solih-solihah. Adik-adik, ayah dan bunda masih bersama Eksis, ekspresi dan kreasi siswa. Pingin tampil eksis juga? Hubungi nomor telepon 0811 3400 899 atau datang langsung ke studio Suara Muslim Lumajang, Jalan Diponegoro 80, Jogoyudan, Lumajang. Eksis segera kembali. Bagaimana mitra muslim? Benar kan? Eksis ini memberikan wadah untuk mereka yang memiliki bakat dan juga potensi di bidang masing-masing. Yang tampil di Eksis juga tidak hanya mereka yang unggul di bidang akademik saja, tapi juga banyak bakat yang sedang mereka geluti. Nah, untuk Anda yang memiliki anak ataupun juga murid di sekolah, bisa juga ikut gabung di program Eksis Suara Muslim Lumajang. Untuk infonya atau tanya-tanya seputar caranya ikut Eksis, Anda bisa menghubungi di 0811 3400 899. Selanjutnya Kak Kiki akan berkenalan sekaligus menampilkan talent berikutnya. Nah, adik solihah satu ini bukan hanya cantik wajah tapi juga memiliki suara yang merdu. Kok bisa tahu padahal belum kenalan ya? Karena dia ini akan menampilkan bakat menyanyinya di Suara Muslim Lumajang. Wah, jadi penasaran nih. Langsung aja yuk kita simak bersama. Bulan indah, luas terbentang, dari sawah
pegunungan, keindahannya menjadi pujaan. Lambaian hiu menghijau, persahutan burung berkicau, sungai senggang, telaga danau, musim berganti, hujan kemarau. Dan ku jaga sepanjang masa nikmat alam dan ragam budaya. Syukurku tiada terhingga anugerah yang maha kuasa. Lumajang kataku tercinta, eksotis dan mempesona. Lumajang kataku tercinta, kebanggaan kita semua. Lambaian hiu menghijau, bersahutan burung berkicau, sungai senggang, telaga danau, musim berganti, hujan kemarau. Dan ku jaga sepanjang masa nikmat alam dan ragam budaya. Syukurku tiada terhingga anugerah yang maha kuasa. Lumajang kataku tercinta, eksotis dan mempesona. Lumajang kataku tercinta, kebanggaan kita semua. Lumajang kataku tercinta, eksotik dan mempesona. Lumajang kataku tercinta, kebanggaan kita semua. Lumajang kataku tercinta, eksotis dan mempesona. Lumajang kataku tercinta, kebanggaan kita semua. Terima kasih. Masya Allah, bener kan Kak Kiki? Nggak bohong kalau santri yang satu ini memiliki suara yang merdu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita langsung kenalan dulu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh deh dikenalin dulu namanya, kemudian kelas berapa? Nama saya Afifah Fatimia, kelas 3. Kelas 3. Sejak kapan sih hobi menyanyi? Dari TK. Dari TK sudah hobi menyanyi. Siapa yang ngajarin pertama kali? Umi. Berarti Uminya pinter menyanyi juga ya? Umi lebih pintar mendongeng sih sebenarnya. Oh, lebih suka mendongeng. Kalau menurut Kak Kiki sih, kalau mendongeng itu justru lebih bagus olah vokalnya. Soalnya bisa bermacam-macam, menirukan suara seseorang, binatang, seperti itu. Justru pinter loh kalau Afifah ini belajarnya sama Uminya. Kalau boleh Kak Kiki tahu, emang rumahnya Afifah ini di mana sih? Aku tinggalnya di Wonocépoko Ayu. Wonocépoko Ayu berarti di Senduro ya? Iya. Masya Allah, setiap hari PP ke SDIT Ar-Rohmah atau tinggal di asrama atau di rumah saudara di Lumajang? Setiap hari pulang ke rumah. Setiap hari pulang ke rumah, Masya Allah. Siapa yang ngantar jemput? Sama Umi. Oh, bareng sama Umi juga. Oh, Uminya guru di SDIT Ar-Rohmah juga kah? Iya. Oh, Masya Allah. Nah, kalau Afifah sendiri, karena suaranya ini merdu Kak Kiki denger ya, ikut les vokal atau belajar sendiri sih? Belajar sendiri sama Umi biasanya. Oh, jadi nggak usah ikut les vokal gitu? Enggak. Masya Allah, padahal sama ya kayak Kak Kiki ya. Kak Kiki juga nggak ikut les vokal kok, tapi suaranya nggak bisa semerdu Afifah juga. Nah, apa sih yang mendorong Afifah ini mau ikut lomba untuk lagu Lumajang Kotaku Tercinta? Ditunjuk untuk mewakili sekolah. Oke, ditunjuk untuk mewakili sekolah dan tidak mengecewakan sekolah juga ya. Kemarin juara berapa?
Juara 3. Juara 3. Dan untuk lagu ini tahu nggak siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Ustadz Nurwanto, kepala sekolah dari SDIT Ar-Rahmah. Masya Allah, jadi ini yang kreatif bukan hanya anak didiknya ya Mitra Muslim, tapi juga ustazah yang ada di SDIT Ar-Rahmah ini juga semuanya kreatif. Ada yang bisa mendongeng, ada yang bisa menulis lagu. Masya Allah, mudah-mudahan nanti Afifah bisa menulis lagu juga ya, biar bisa nulis lagu sendiri, menciptakan sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri juga ya kan, kayak Melly Guslow loh, hebat. Nah, kenapa sih tertarik di dunia tarik suara? Ya, pengen mencoba aja di bidang lainnya, karena waktu itu saya sudah menjuarai lomba Pildacil. Masya Allah, jadi selain lomba nyanyi nih juara 3, Afifah juga juara Pildacil ya? Biasanya juara berapa sih? Ada yang juara 1 sama juara 3. Juara 1 sama juara 3 itu tingkat apa? Yang juara 1 di TVNU, yang juara 3 di tingkat kabupaten. Masya Allah, luar biasa Mitra Muslim. Ini kalau misalkan Kak Kiki bertanya nih, untuk prestasi yang pernah diraih dalam bidang menyanyi, baru sekali ini saja langsung juara atau sebelumnya pernah mengikuti lomba-lomba menyanyi? Baru sekali ini. Baru sekali terus juara? Iya. Apa kabar Kak Kiki? Gak pernah ikut lomba jadi gak juara. Nah, untuk cita-citanya ingin jadi apa sih Afifah? Dokter. Ingin jadi dokter yang memiliki suara merdu ya kan. Kemudian juga karena sering lomba Pildacil juga pastinya sering memberikan tausiah-tausiah juga ya. Jadi nanti kalau jadi dokter selain ilmu kesehatan, ilmu agama juga ya diberikan ke pasiennya ya. Iya. Masya Allah. Nah, Kak Kiki yang tanya nih, cara menghilangkan grogi saat tampil nih gimana sih? Kalau tampil di depan umum kan biasanya banyak yang nonton nih. Gimana sih cara menghilangkan groginya? Kata Umi sih suruh minum, terus tarik nafas, terus harus melawan rasa takut gitu. Harus melawan rasa takut Mitra Muslim. Emang sih ya, diri sendiri ini yang harus mengontrol untuk nggak grogi gitu ya Afifah ya. Tadi tarik nafas, dibuang lagi nggak nafasnya? Iya. Iya. Oke deh, terima kasih Afifah yang sudah menemani pagi Kak Kiki ini dengan suara merdunya. Sama-sama Kak Kiki. Nantikan talent berikutnya Mitra Muslim sesaat lagi dalam program Eksis, Ekspresi dan Kreasi Siswa. Hari yang baru, waktu pun berlalu, saat dunia membuka hari, saat nurani yang bersih memadukan hati kita, mencerahkan, menyejukkan, menyatukan. 89,9 Central Suara Muslim Lumajang. Mitra Muslim masih usia SD, tapi mereka semua sudah berprestasi loh. Prestasi ini bukan hanya yang sudah menang lomba saja, tapi dengan membanggakan orang tua, menjadi anak yang baik, penurut, mampu menghafal dan juga meneladani Al-Quran dan juga hadis, kemudian menjaga sholat 5 waktu, itu adalah bentuk prestasi yang luar biasa. Seperti salah satu santri ini, kira-kira sudah berapa juz ya yang dihafalnya? Oke deh, saya akan berbincang terlebih dahulu bersama Ustazah Nisfu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nisfu ini sebagai guru apa di SDIT Ar-Rahmah? Sebagai guru Al-Quran. Menggunakan metode apa sih supaya anak-anak ini gampang untuk menghafal Al-Quran? Selama ini di SDIT Ar-Rahmah Tukum menggunakan metode wafa. Untuk tahun ajaran baru ini akan kita sempurnakan untuk pembelajaran Al-Qur'annya menggunakan metode ilman waruhan, yaitu metode terbaru dari JSIT. Seperti apa untuk metode yang terbaru ini Ustazah? Untuk metode ilman waruhan ini bukan hanya mengajarkan bagaimana cara belajar Al-Quran, tetapi lebih mengedepankan juga kemampuan untuk menanamkan sikap terhadap Al-Quran. Bukan hanya mempelajari, tapi kita harus mempunyai sikap juga terhadap Al-Quran, seperti itu.
Oke, Masya Allah. Jadi bukan hanya kita sekedar menghafalkan, tapi kita juga meneladani juga apa isi dari Al-Quran itu sendiri ya Ustazah ya. Oke deh, baik. Saya ingin berkenalan selanjutnya dengan talent yang terakhir nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dikenalin dulu dong namanya, kelas berapa juga, silahkan. Namaku Fathi. Nama panjangnya Ummu Fathi Zakiyah El Hafizah. Kelasku kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Oke, akan menampilkan sambung ayat surat apa nih? Surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam bersama Ustazah Nisfu ya. Ya. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamati. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u falya'tu bisyurakaihim in kanu sadiqin. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ilas sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ilas sujudi wa hum salimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun.
am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdum laula an tadarakahu ni'matum mir rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa mazmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin wa yakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah untuk Ananda Fathi. Sejak kapan mulai mengenal huruf hijaiyah nih? Udah dari TK. Udah dari TK sudah belajar mengenal huruf hijaiyah ya. Kemudian ngaji. Kalau di rumah diajarin ngajinya sama siapa? Sama Abi. Sama Abi. Nah, untuk kegiatan apa nih di sekolah yang membuat Fathi ini semangat dalam menghafal Al-Quran? Karena aku ikut kelas tahfidz. Kalau ikut kelas tahfidz berarti ada target untuk menghafalnya setiap harinya ya? Iya. Oh, dan itu bikin semangat Fathi untuk terus menghafal Al-Quran. Sudah hafal berapa juz sayang? 2 juz. Sudah hafal 2 juz, Masya Allah. Surat apa nih yang paling mudah dihafalkan, kemudian yang paling susah dihafalkan? Yang paling susah dihafalkan surat Al-Mursalat. Al-Mursalat itu paling susah dihafalkan. Kenapa? Soalnya Al-Mursalat ada ayat yang sama, setelah ayat yang sama itu ada depan-depannya ada ayat yang berbeda. Jadi bisa ketukar. Seperti itu. Kalau yang paling mudah nih, surat apa sih? Al-Muzammil. Itu kenapa paling mudah? Karena seneng sama ayatnya. Gampang dihafal. Oh, jadi dari ayatnya itu yang mudah sekali dihafal ya. Jadi suka ya. Oke deh. Nah, mungkin bisa dikasih semangat dong untuk mitra muslim yang mendengarkan nih untuk selalu istiqomah dalam Al-Quran. Buat mitra muslim yang lagi menghafal Al-Quran, tetap semangat ya. Jangan lupa murojaah juga biar nggak lupa. Nah, itu kuncinya mitra muslim, harus terus murojaah supaya tidak lupa dengan ayat-ayat yang sudah dihafal. Kalau kemarin masa pandemi nih, untuk setoran hafalannya gimana nih? Waktu itu kadang online, kalau misal terdesak banget, kadang-kadang juga lebih milih offline. Kebanyakan offline. Tatap muka dengan ustazahnya untuk setoran hafalan. Oke, terima kasih untuk Ananda Fathi sudah datang dan juga sudah memberikan semangat di pagi hari ini. Sama-sama. Oke deh, terima kasih untuk ustazah yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Kemudian santri yang sudah hadir juga menemani pagi Kak Kiki dengan semangat dan juga hebat-hebat di pagi hari ini deh dengan segala bakat dan prestasi yang kalian punya. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.